Satu pertemuan tertutup di Moskow tiba-tiba membuat peta kawasan bergetar. Presiden Prabowo Subianto duduk satu meja dengan Vladimir Putin, dan sejak saat itu satu pertanyaan mulai beredar kemana-mana. Apa sebenarnya yang sedang disiapkan Indonesia? Nuklir, sistem persenjataan, atau sesuatu yang jauh lebih strategis? Jawabannya bukan sekadar rumor elit. Ini cerita tentang perubahan posisi Indonesia yang mulai membuat banyak pihak gelisah. Dan untuk memahami kenapa pertemuan ini begitu sensitif, kita harus mulai dari satu fakta sederhana yang sering luput disadari. Negara-negara tidak pernah benar-benar tenang melihat tetangganya naik kelas. Pertanyaannya sederhana namun tajam. Mengapa Indonesia berani? Dan pertanyaan lanjutannya lebih sensitif. Mengapa negara tetangga justru gelisah? Jawabannya bukan karena Indonesia tiba-tiba menjadi agresif, melainkan karena Indonesia berhenti menjadi penonton. Selama puluhan tahun, posisi Indonesia di kawasan relatif aman. Aman bagi semua pihak, bahkan terlalu aman. Indonesia besar, tetapi jarang benar-benar menonjol. Vokal di forum, namun jarang mengambil langkah yang membuat negara lain mengangkat alis. Di titik inilah perubahan terjadi, ketika Presiden Prabowo Subianto duduk berhadapan dengan Vladimir Putin dan secara terbuka membahas PLTN pertama Indonesia. Status Indonesia bergeser seketika. Bukan lagi negara berkembang yang sibuk dengan urusan domestik, melainkan calon pemilik teknologi strategis. Dalam geopolitik, teknologi strategis bukan sekadar soal listrik, ini soal kapasitas negara, kedewasaan kebijakan, dan siapa yang berhak duduk sejajar, bukan sekadar menjadi pasar. Selama ini Indonesia kerap diposisikan sebagai pasar. Pasar produk, pasar investasi, pasar tenaga kerja murah. Begitu Indonesia berbicara nuklir, terlebih bersama Rusia, pesan yang terbaca jelas, Indonesia tidak ingin hanya membeli. Indonesia ingin memahami, menguasai, dan memiliki ilmunya. Kalimat itu memang tidak diucapkan langsung, tetapi terdengar sangat terang di telinga negara-negara sekitar. Jangan salah, negara-negara ASEAN mahir soal senyum. Dalam konferensi semua saling memuji, dalam pertemuan semua bicara pentingnya kerjasama regional. Namun ketika Indonesia mulai membahas nuklir, yang berpikir keras bukan hanya satu negara, ada yang menghitung keseimbangan kekuatan, ada yang menakar pengaruh politik regional, dan ada pula yang jujur memikirkan status. Sebab negara yang menguasai teknologi nuklir, bahkan untuk kepentingan sipil, otomatis naik satu tingkat dalam persepsi global. Tidak lagi mudah diperlakukan sembarangan, tidak lagi mudah ditekan dengan cara lama. Di Asia Tenggara, tidak semua siap menerima kenyataan bahwa Indonesia bukan hanya abang besar yang ramah, tetapi juga pemain strategis berteknologi tinggi. Karena itu reaksi yang muncul bukan protes terbuka atau kecaman keras, melainkan keheningan panjang. Dalam diplomasi, diam seringkali lebih jujur daripada pidato. Jika Indonesia berbicara nuklir dengan negara barat, reaksinya mungkin biasa saja. Dengan Jepang pun masih dianggap wajar. Namun Rusia berbeda. Rusia bukan sekadar mitra teknologi. Rusia adalah simbol perlawanan terhadap dominasi Barat, negara yang sedang disangsi dan ditekan. Ketika Indonesia duduk satu meja dengan Rusia, pesan yang terbaca jelas. Indonesia tidak ingin berada di garis siapapun. Indonesia memilih kepentingannya sendiri. Bagi sebagian negara, ini mengganggu karena dunia lebih nyaman jika negara besar mudah ditebak. Kini, Indonesia mulai sulit ditebak. Inilah poin yang kerap disalahpahami. Indonesia bukan melanggar prinsip bebas aktif, justru menjalankannya secara maksimal. Bebas aktif versi lama sering dimaknai sebagai tidak ikut campur. Versi Prabowo berbeda. Ini bebas aktif 2.0. Bebas memilih mitra, aktif mengejar kepentingan nasional. Netral bukan karena takut, melainkan karena percaya diri. Dan kepercayaan diri itulah yang terasa oleh negara lain. Bukan lewat pidato, tetapi lewat keputusan nyata. Wajar jika publik merasa bangga. Indonesia dibicarakan, diperhitungkan, tidak lagi sekadar dipanggil saat dibutuhkan suaranya di forum. Namun bersamaan dengan itu ada kewaspadaan. Naik kelas lalu datang bersama risiko. Semakin tinggi posisi, semakin banyak mata mengawasi. Negara tetangga mungkin tidak berkata apa-apa, tetapi mereka mencatat, menganalisis, dan menghitung ulang posisi mereka terhadap Indonesia. Justru itu tanda bahwa Indonesia berada di jalur yang benar. Dalam geopolitik, negara yang tidak membuat orang lain berpikir keras biasanya bukan pemain penting. Tidak ada ancaman, tidak ada retorika agresif, tidak ada pamer kekuatan. Hanya satu pesan sederhana namun tegas. Indonesia siap memasuki babak baru.
bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menantang kawasan, tetapi untuk memastikan satu hal, Indonesia tidak lagi bisa diabaikan. Jika negara tetangga merasa kurang nyaman, itu bukan karena Indonesia salah langkah, melainkan karena peta kekuatan mulai bergeser. Dan pergeseran itu baru saja dimulai. Mari jujur, kerjasama nuklir Indonesia-Rusia bukan semata soal teknologi, melainkan soal nyali. Begitu nama Rusia disebut, terlebih di tengah perang Ukraina, alarm geopolitik langsung berbunyi. Di Washington, di Brussels, dan di ibu kota lain yang terbiasa mengatur arus dunia, alarm itu tidak berbunyi keras di media, tetapi pelan, dingin, dan penuh makna. Indonesia memahami itu. Prabowo pasti memahami itu. Justru karena pemahaman itulah langkah ini menjadi menarik. Ini bukan langkah tanpa perhitungan, melainkan keputusan yang sadar risiko dan tetap diambil. Tekanan global jarang hadir dalam bentuk ancaman terbuka. Tidak ada surat resmi, tidak ada konferensi pers. Tekanan datang halus, lewat diplomasi bisik-bisik, sinyal pasar, dan bahasa keprihatinan yang sopan namun menekan. Jawabannya sederhana namun sering tidak diterima. Kepentingan nasional Indonesia tidak selalu sejalan dengan kepentingan Barat. Ini bukan sikap anti-Barat, ini sikap realistis. Amerika dan Eropa punya agenda sendiri. Rusia punya agenda sendiri. Indonesia juga punya. Tugas presiden bukan menyenangkan semua pihak, tetapi mengamankan masa depan negara. Prabowo memahami satu hal penting. Jika Indonesia selalu menunggu lampu hijau dari luar, Indonesia tidak akan pernah naik kelas. Netralitas bukan berarti pasif. Dalam dunia yang makin keras, netralitas pasif justru berbahaya. Dia berarti membiarkan orang lain menentukan masa depan. Prabowo membawa tafsir baru. Netral itu aktif memilih. Tidak ikut perang, tidak ikut blok, tetapi ikut kepentingan nasional. Di titik inilah Rusia menjadi relevan. Amerika dan Eropa memang punya teknologi nuklir, tetapi kerjasama dengan mereka datang bersama banyak syarat. Rusia menawarkan sesuatu yang berbeda, bukan sekadar proyek turnkey, tetapi transfer teknologi dan SDM. Bagi Indonesia, ini krusial. Indonesia tidak ingin selamanya bergantung. Rusia juga tidak melihat Indonesia sebagai murid, melainkan mitra strategis jangka panjang. Perbedaan inilah yang jarang dibahas. Menggandeng Rusia saat ini, seperti berjalan di lorong sempit dengan semua mata mengawasi. Ada risiko reputasi, risiko ekonomi, risiko tekanan lanjutan. Namun justru di situ terlihat gaya kepemimpinan Prabowo. Risiko tidak diabaikan, tetapi juga tidak dijadikan alasan untuk diam. Dalam geopolitik, tidak mengambil keputusan juga merupakan keputusan. Dan seringkali yang paling mahal, Indonesia diuji bukan dengan kata-kata keras, melainkan konsistensi sikap. Hingga kini, jawabannya jelas. Prabowo tidak memutus jalur ke barat, tidak membakar jembatan. Ia membangun jembatan baru sambil tetap berdiri di atas prinsip bebas aktif. Langkah ini disebut kontroversial. Benar. Namun kontroversi muncul bukan karena kebijakan ini sembrono, melainkan karena kebijakan ini keluar dari kebiasaan lama. Indonesia dulu bermain aman, kini mulai bermain cerdas. Dan bermain cerdas tidak selalu membuat semua pihak nyaman. Tanpa pidato berapi-api, Indonesia menyampaikan pesan yang tegas. Indonesia tidak ingin menjadi pion siapapun. Indonesia ingin menjadi pemain. Dan pemain harus berani duduk di meja panas, mengambil keputusan tidak populer, serta menerima konsekuensinya dengan kepala tegak. Kini kita masuk ke bagian yang membuat banyak orang refleks mengernyit. Nuklir. Begitu kata ini muncul, imajinasi publik sering melompat ke Chernobyl atau bom. Padahal ini 2026. Nuklir hari ini bukan nuklir era Perang Dingin. Rencana PLTN pertama Indonesia bukan soal pamer, melainkan realitas energi. Energi Indonesia mentok, batu bara masih dipakai tapi makin ditekan isu emisi. PLTS tergantung cuaca. PLTA tidak cocok di semua wilayah. Gas masih impor. Indonesia membutuhkan energi baseload yang stabil. Di titik itulah nuklir masuk akal. Bukan karena keren, melainkan karena kebutuhan struktural. PLTN 500 MW bukan proyek gagah-gagahan. Justru itu langkah cerdas. Cukup besar untuk signifikan, cukup kecil untuk dikendalikan. Ini proyek belajar nasional. Rusia memahami pola ini karena berpengalaman membangun PLTN dari nol. Mereka membawa bukan hanya reaktor, tetapi manusia, insinyur, ahli keselamatan, dan pelatih SDM. Indonesia tidak hanya membangun gedung, tetapi membangun kapasitas.
Anak-anak Indonesia dilibatkan sejak awal, belajar dan menjadi bagian dari proyeknya sendiri. Ini bukan pembelian putus, melainkan investasi kapabilitas nasional. Target 2032 realistis. Waktu digunakan untuk menyiapkan regulasi, SDM, dan penerimaan publik. Teknologi bisa dibeli, ahli bisa didatangkan, tetapi kepercayaan publik harus dibangun. Nuklir memaksa negara disiplin. Negara yang mampu mengelola nuklir sipil biasanya naik kelas secara institusional. PLTN menciptakan ekosistem lintas sektor, bukan hanya listrik, tetapi lonjakan kualitas SDM. Tidak ada negara maju yang naik kelas tanpa kontroversi. Indonesia kini berada di fase itu. PLTN pertama bukan tujuan akhir, melainkan pintu masuk, pintu menuju teknologi tinggi dan posisi global yang lebih setara. Di saat bersamaan, publik dihadapkan pada bencana. Banjir dan longsor di Sumatera nyata dan menyakitkan. Ketika presiden berangkat ke luar negeri, emosi wajar muncul. Namun konteks sering hilang. Sebelum berangkat, Prabowo sudah turun langsung ke lokasi bencana, memastikan respons awal berjalan. Presiden bukan koordinator lapangan, melainkan pengambil keputusan strategis. Dan di Moskow, solusi konkret justru dibahas, termasuk helikopter Mi-26, alat angkut berat yang krusial untuk bencana. Ini bukan simbol, ini kapasitas nyata. Jika semua potongan cerita disusun rapi, benang merahnya jelas. Indonesia sedang mengubah cara main, dari pihak yang diajak bicara menjadi pihak yang diperhitungkan. Dunia terbelah, tetapi Indonesia memilih kepentingan nasional. Diplomasi multi-arah membuat Indonesia sulit ditekan. Negara dengan banyak opsi dihormati. Indonesia kini memiliki opsi. Dalam istilah geopolitik, Indonesia bergerak dari swing state menuju middle power. Bukan adidaya, tetapi cukup kuat untuk mempengaruhi arah. Nasionalisme yang dipakai bukan emosional, melainkan rasional. Berani tanpa nekat, bangga tanpa buta, dan itulah fondasi yang lebih tahan lama. Indonesia memilih bergerak, bukan sembarang bergerak, tetapi bergerak dengan peta, kompas, dan tujuan.